Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini kita akan melihat sebuah video, dan video ini sangat viral sahabat di Twitter. Ada seorang muslimah lagi ambil wudhu ya. Saat dia ambil wudhu ada seorang pria berpeci dan bersarung menjamah-jamah, entah apalah sahabat, pokoknya dijamah-jamah gitu, entah anunya gitu ya. Dia pegang gitu dan viral sekali sahabat video ini, dan cukup miris hal-hal seperti ini tidak selesai-selesai ya. Di sebelah ini saudaraku yang terkasih. Yuk kita tonton dulu videonya sahabat. Ya sahabat ya, itu videonya. Dan kali ini kita akan mendengar tanggapan dan respon dari seorang Habib ya. Mungkin Habib ini sudah banyak kita kenal, yaitu Habib Kribo. Habib Kribo ini membongkar bagaimana di agamanya saudaraku kejadian-kejadian seperti itu, dan cukup miris, dan saya sendiri kaget betapa banyaknya ya. Saya sendiri kaget sahabat. Wow, begitu ya. Jadi kita doakanlah sahabat supaya masalah mereka ini cepat selesai, hal-hal seperti ini ya. Jangan hanya sibuk mengurusi Kristen saja gitu ya, menangkapi orang Kristen, menutupi gereja, bahkan memenjarakan apologet gitu. Ya supaya hal-hal seperti ini mereka pikirkanlah. Yuk kita tonton dulu penjelasan Habib Kribo. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Lagi-lagi agama ini yang harusnya membawa orang jadi baik, beradab, tentunya Pak, bisa diterima dengan akal sehat. Sayangnya, kegaduhan agama ini, pengkhianatan terhadap agama ini terjadi di tempat-tempat sentra agama seperti pesantren. Itu kadang-kadang Pak, sangat asusila sekali. Apa ya? Kebiadaban lah kalau saya lihat. Begini loh maksud saya. Bagi saya itu masih lebih baik seseorang itu apa ya, mencari perempuan di tempat pelacuran. Itu tempat pelacuran, dia main. Itu masih lebih baik lah daripada orang ini di tempat-tempat agama yang berselubung agama, berjubah agama, tapi ada kebiadaban. Ini sudah nggak bisa ditolerir ini. Ini berbahaya ini. Sering kali kita lihat beberapa ustadz mencabuli perempuan. Belum lama ini juga kemarin ada video pendek seorang wanita dijamahi lagi wudhu. Itulah, kalau orang sudah dirasuki setan itu, terkadang dia lupa itu tempat pesantren, dia lupa, dia berpakai baju agama, dia lakukan. Ini yang sudah terjadi, seringlah, pelecehan tuh sering lah kok saya lihat. Ya berhenti. Ini ada lagi terakhir nih kok saya lihat sudah apa ya, kebinatangan lah sudah hilang nilai sisi kemanusiaannya. Agama itu diturunkan itu untuk memanusiakan manusia. Sesuatu hal yang sudah tidak bisa diterima dengan akal sehat, itu sudah bukan agama. Nah, ini akal sehat, nggak usah pakai belajar kitab suci lagi, nggak usah buka tafsir lagi. Ini bisa mengatakan apa? Ini kebiadaban. Apa itu? Ada video pendek saya lihat, seorang kiai duduk di kursi pakai jubah sorban. Dia mengatakan seperti free sex, bebas melakukan seks. Bahkan tukar pasangan boleh. Di sini bebas ya, ngaji siapa aja juga boleh gitu. Dari aturan kita juga gitu, bisa sama misalnya lain jenis juga bisa di sini gitu ya, bisa dibebaskan gitu. Kalau misalnya biarkan kita, kalau misalnya senang pada senang, biarpun bukan suami istri, bebas. Suka sama suka ya. Jadi suka sama suka gitu. Ya terserah, kalau misalnya kita kayak suka namanya suami istri, kayak suami istri itu pergaulannya gitu misalnya, di sini dibebaskan. Kita ini dibebaskan. Masalah ada misalnya tukar pasangan pun boleh di sini, yang penting suka sama suka itu intinya. Makanya di agama yang lain nggak ada itu yang sama suaminya. Ya itulah. Nah, ini apa? Yang penting suka sama suka. Loh, kalau cuma kodratnya suka sama suka, ya binatang suka sama suka. Tapi kan di situ ada nilai apa ya? Sisi kemanusiaan. Agama itu mengatur supaya hidup ini enak dilihat. Kenapa orang kalau ML harus di kamar, nggak boleh di luar? Loh, di luar boleh dong.
saya suami istri. Ya tapi nggak benar, jatuhnya dosa. Kenapa? Nggak pada tempatnya, ML di luar. Jadi agama itu ada tempatnya. Kebenaran itu menjadi baik sesuai dengan tempatnya. Nggak orang tuh melihat tuh nggak aneh itu. Lah ini si kiai ini bilang bebaskan perempuan di situ, bebas, terus datang seorang laki di situ coba laki, mukanya saya lihat sudah seperti mesum sekali tuh. Ke agama itu apa ya? Kok saya lihat penyaluran kemesuman, dipegang-pegang di situ. Ini apa? Ditonton orang. Boleh kau senang itu silakan. Suka. Kayak pada suka ya. Itulah makanya boleh dicari. Kita kalau misalnya kita ngedengar dari tanah lagi dia nggak ada apa kayak kita ini. Peraturannya kayak gini. Dibebasin semuanya, makanya kalau misalnya ngaji ke sini jangan sampai misalnya nggak nyesal, jangan nyesal gitu. Ada jaminannya, ada tunjangannya, segala-galanya. Semua dijamin sama kiai. Dunia akhirnya saya yang jamin. Kalau ada saudara mau kesini, Boleh. boleh. Kalau perlu ya bawa semuanya. Buat justru itu misalnya punya adik pengen ke nama dia silakan. Itu juga sama lakinya adik gitu boleh gitu. Silakan aja udah. Nah ini buat contoh ya, buat santri-santri sekalian. Jadi kalau misalnya situ mau berumah tangga, pengen misalnya kayak begini, tinggal bawa perempuannya, udah. Kalau berkali-kali ya pakai. Saya dimakan saya di sini di depan saya. Nggak perlu saksi segala macam orang tua nggak usah. Nggak usah buka-buka tafsir lah, nggak usah pakai agama. Saya bisa menolak itu. Apa? Masa agama begitu? Yang saya heran lagi, boleh tukar pasangan, yang penting suka sama suka. Perbedaan orang itu berzina dengan tidak ke tempat pelacuran tuh, perbedaan itu apa? Ada kata-kata, ada apa ya? Prolognya, ada pengantarnya, supaya oh ini saya sesuai dengan syariat Tuhan. Itu yang dibilang ada ikrar, ada ijab kabul. Untuk menjelaskan apa? Anda istri, saya suami. Itu jadi halal. Nah, ini sampai istri orang, lu gimana itu? Kan istri itu kan ada ikatan. Ada kontrak dengan seseorang. Yang kontrak itu harus dijaga. Oh, kita aja pinjam rumah aja kalau kontrak, ada ikatan kontrak. Oh, saya alihkan orang lain. Harus dikasih tahu kepada pekontraknya. Tidak bisa begitu. Ada aturannya. Itu dengan akal sehat tuh. Saya nggak usah pakai Al-Quran dulu. Itu dengan akal sehat tertolak. Masa tukar pasangan masih ada ikatannya. Nah ini apa? Terus dibumbu-bumbuin agama. Ini kiai bilang bahasa saya jamin dosanya. Loh, Anda ini siapa Pak Kiai? Buat apa Tuhan nurun Nabi Muhammad sampai harus perang-perangan semua? Kalau cuma agama seperti Anda ini yang otaknya seks aja dipamerkan. Islam ini seperti apa akhirnya? Sebelumnya ada orang teriak-teriak poligami. Sepertinya Tuhan itu laki. Sepertinya perempuan itu kelas rendahan. Boleh dijamah oleh siapapun, seorang laki siapapun. Emang betul, banyak penceramah ini kebanyakan ustadz laki. Jadi yang diadopsi agama sesuai dengan nafsu yang laki. Dia tidak pernah berpikir, gimana kalau saya sebagai orang wanita? Pantes Pak, digitukan dijamah-jamah sama orang lain. Manusia itu ada sifat malu. Kita ini kalau nggak punya malu, kita nggak bertuhan. Kita ini kalau nggak punya malu, kita nggak beragama. Kita ini kalau nggak punya malu, kita nggak hormatin orang tua. Jadi karena rasa malu itu, kita mau mendekat orang tua, kita mau mendekat ke agama, kita mau dekat ke Tuhan. Nah, ini Anda menjamah-jamah wanita. Anda nggak malu diomongin orang di belakang. Seperti pelacuran nih, ini justru lebih bahaya. Apa ya? Sudahlah, saya pikir ini kumpulan manusia hipersek lah saja. Jadi sudut pandang agama itu, imannya dia cuma di batas selangkangan dan kemaluan aja. Segitu agama besar Rasulullah, sampai perang, sampai ada yang mati. Kok diginikan murah sekali? Hanya mentok di seks. Ada. Jangankan itu, sampai di Islam aja tuh juga orang lagi head, nggak boleh digauli. Ada aturannya. Kalau gini apa? Kalau orang boleh cuma di depan kiai, saya suka sama suka, ML. Ini apa? Besok ganti lagi. Apa beda dengan datang? Gimana kalau besok itu perempuan dengan seorang laki? Ternyata dia hamil. Besok ganti laki-laki lain. Siapa yang menanggung untuk anak dalam perut? Orang tuh pisah laki itu ada idah kalau di agama. Istri yang meninggal suaminya itu harus ada tunggu 2 kali head, 3 kali head apa 1 hari. Ada idah. Itu salah satunya apa? Supaya bersih itu rahimnya. Nggak bawa anak dari orang lain. Lalu ini kalau ganti-ganti terus, besok kalau keluar anak, ini anaknya siapa? Kenapa agama itu mengatur itu semua itu? Karena menghindari besok apa? Jangan sampai anak ini nggak jelas bapaknya siapa. Apa nggak malu seorang anak, misalkan ini anaknya si A, terus besok istri perempuan damai nama si laki B, terus bilang bukan anak saya. Korban perasaan nih anak. Anak dilahirkan nggak dia tahu, bukan kemauan dia. Harusnya seorang perempuan dan laki-laki itu menjaga kehormatannya. Jangan sampai ini anak besok keluar dengan rasa malu. Dia nggak tahu, tapi dia harus lahir.
Lah itu agama. Lah ini kok Anda gampang yang nyalurkan seks di jamah-jamah itu semua. Itu yang siapa yang pakai sorban hijau baju percis iblis kalau saya lihat, maaf. Saya marah ini. Saya kepengen ini polisi yang begini ditangkap ini. Ini bahaya. Rusak nih lama-lama agama begini. Ya sahabat yang terkasih ya, kita sudah mendengar penjelasan Habib Kribo. Ternyata banyak sekali ya kejadian-kejadian seperti itu sampai ada ulama yang menganjurkan. Miris ya sahabat. Yuk kita bantu saudara kita sebelah supaya dapat menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi, khususnya bagian peranuan ini sahabat, supaya cepat selesai di kepercayaan saudara kita umat muslim. Banyak ulama-ulamanya yang bertobat, banyak yang santri-santrinya akhirnya bertobat sahabat, meninggalkan hal-hal seperti itu. Kita bantu mereka dalam doa ya. Tujuannya apa sahabat? Supaya mereka lebih fokus lagi mengurusi hal-hal internal dalam kepercayaan mereka. Karena kalau kita lihat beberapa kejadian bertahun-tahun ini, mereka lebih banyak mengurusi hal-hal di luar kepercayaan mereka. Contoh seperti menutup gereja, membubarkan orang ibadah, mengurusi Natal, mengharam-haramkan agama lain, hari raya agama lain diharam-haramkan sahabat. Macam-macam sahabat yang mereka urusi. Ya sementara kejadian-kejadian internal yang terjadi di kepercayaan mereka ternyata terjadi dan terjadi lagi sampai berkali-kali, dan lebih parahnya lagi sampai ketika orang ambil wudhu pun sempat-sempatnya di jama-jama saudaraku. Miris saya, bagaimana dengan ibu-ibu di luar sana yang menyekolahkan anaknya ke pesantren karena mereka berpikir ya, ketika anaknya bertemu dengan ulama, ustadz-ustazah atau masuk ke sekolah pesantren, mereka berpikir anaknya itu pasti terjaga, terlindungi gitu loh, karena kepercayaan orang ini kan begitu sahabat. Tapi nyatanya terjadi hal yang enggak. Seperti kejadian di kampung saya ini sahabat, di Sumatera Utara ya, sampai laki-laki pun dianui muridnya gitu sahabat. Beberapa kejadian gitu ya, dan puji Tuhan akhirnya para ulama yang menganui muridnya para santri-santri tersebut akhirnya sudah diproses dan ditangkap pihak kepolisian sahabat. Itu kejadiannya, saudara boleh cari itu di Sorokam atau di Padang Lawas ya, saudara boleh lihat itu di Padang Lawas kejadiannya. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.